Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, terus belajar. Yes, yes, yes. Allah. Semua dalam keadaan sehat ya? Ini ada temannya yang tidak hadir untuk hari ini? Ya. Berapa anak? Tiga anak. Nah. Berapa Afi juga? Banyak yang tidak masuk. Ini nanti kita doakan supaya yang tidak masuk ini yang sakit diberikan kesembuhan supaya masuk. Kalau ada halangan segera diberikan pelayanan kemudian supaya dapat berkumpul dengan kita kembali. Nah, sebelum mulai, tanya kalian belum berangkat ke sekolah, sarapan juga atau belum? Ada yang tidak, ada yang belum, ada yang sudah. Sarapan itu penting. Diusahakan kita melakukan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Kamu masih ingat tentang tepuk 7 anak Indonesia hebat? Kita nanti bernyanyi sambil bertepuk 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Sama-sama ya? Nanti yang kalau nyanyinya yang keras, jangan hanya tepuknya saja. Siap, kita mulai. 1, 2, 3. Belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia. Kami olahraga. Belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia. Terima kasih. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Baik anak, hari ini kita akan belajar tentang coding dan KA. Coding dan KA. KA di sini adalah kecerdasan artifisial. Di sini saya akan memperkenalkan tentang pelajaran coding dan KA ini. Awal kita akan belajar memahami konsep dasar berpikir komputasional. Ada yang pernah mendengar cara berpikir komputasional? Berpikir, jadi mikir seperti apa saja? Seperti cara berpikirnya apa? Komputasional, jadi berpikir seperti apa saja? Saya tahu komputer, printer. Jadi cara berpikir yang cepat seperti komputer. Langsung apa yang kita tanyakan langsung dijawab dengan cepat, dengan tegas, dengan benar. Nah, sekarang kita lihat. Hari ini kita akan belajar topik 1, ya, berpikir logis, terstruktur dan menyenangkan. Apa artinya itu logis? Logis sesuai logika kita. Logis itu sesuai logika itu benar nggak antara
kita kalau melakukan sesuatu kira-kira benar seperti ini itu logis. Terstruktur itu urut. Jadi kalau kita misalnya tadi bangun pagi, terus apa beribadah urut ya. Habis beribadah kita lakukan olahraga. Setelah olahraga kita apa mandi misalnya. Urut-urutan ketika bangun pagi seperti apa? Seperti itu. Habis kamu mandi, membersihkan diri, kamu memakai seragam. Setelah itu kamu makan, ya toh? Sarapan, makan yang sehat. Setelah makan, kamu baru berangkat ke sekolah. Jangan lupa untuk berpamitan kepada orang tua. Nah, pamit untuk apa? Untuk kamu pamitan dari rumah ke sekolah itu untuk apa? Nah, tujuannya adalah untuk belajar mencari ilmu. Nah, itu perlu tanyakan. Sampai nanti kamu pulang kembali apa? Kembali ke rumah. Itu urutan. Terus struktur. Menyenangkan artinya kamu lakukan kegiatan tersebut dengan senang, bahagia, tanpa apa? Menggerutu, tanpa ada rasa apa? Jadi rasanya itu selalu bahagia, selalu menyenangkan tidak hanya diri sendiri tapi juga orang lain ikut senang ketika kamu ada. Ya. Terus kalian kita belajar tentang komputasional ini tujuannya adalah yang pertama menjelaskan, nanti kalian bisa menjelaskan pengertian apa toh berpikir komputasional itu. Yang kedua, kalian bisa menyebutkan dan menjelaskan apa prinsip-prinsip berpikir komputasional. Prinsipnya apa? Konsep pikiran ke komputer prinsipnya apa? Yang ketiga adalah kalian nanti memberikan contohnya seperti apa? Contohnya nyata. Jadi tiap kelompok membuat contoh dari prinsip tadi, dari prinsip tersebut. Contohnya apa? Nah, sekarang kita lanjutkan ke materi. Berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional, anak? Apa? Apa itu berpikir komputasional? Jadi berpikir komputasional adalah cara menyelesaikan masalah. Setiap orang pasti punya masalah. Nah, di sini masalahnya diselesaikan secara logis, terstruktur dan sistematis. Misalkan kalau kamu punya masalah bangun kesiangan, apa yang harus kamu lakukan? Kalau kamu bangun kesiangan, apa yang harus kamu lakukan? Beda kesiangannya, iya kira. Tidur cepat. Nah, tidurnya dilebihkan dulu, maksudnya tidurnya dia tidak terlalu malam. Artinya dia punya jadwal tidur misalnya selesai sholat isya itu baru
tidur. Nah, jam 9 punya batasan. Jadi tidak tidur terlalu larut malam. Yang kedua mereka pakai cara gimana? Memasang alarm atau jam beker supaya bangun tepat waktu, tidak molor. Kadang dibangunkan juga apa masih berat untuk bangun. Nah di sini kalian akan memecahkan masalah. Diajak untuk memecahkan masalah tadi yang baik kelompok Anda. Kemudian mengenali polanya bagaimana. Pola ini urutan pola. Harus paham polanya dulu. Kemudian fokus. Yang penting fokus. Mana yang penting itu yang didahulu, dan mana yang penting itu yang diambil. Artinya nih, kalian di sini untuk belajar dan kalian di rumah tadi sudah jadikan uang saku. Ya, ya orang. Dan di sini kalian punya masalah. Uang saku itu mungkin di rumah untuk keperluan kamu membeli makanan atau jajan. Ternyata di tengah pelajaran pensil kamu atau kamu mungkin penggaris kamu itu patah, rusak, dan kamu waktu itu sedang pelajaran matematika dan butuh menggunakan penggaris. Dengan cara apa? Seperti apa yang kalian gunakan untuk bisa menyelesaikan masalah seperti itu? Apa yang kalian dahulukan? Membeli penggaris kah? Atau kalian nanti uangnya apa? Untuk membeli makanan jajan saja. Kalau penggaris bisa untuk apa? Bisa pinjam temannya atau seperti itu. Kalian harus bisa mencari solusi untuk diri kalian sendiri. Artinya di sini kalian perhatikan mana yang lebih penting yang kalian dahulukan. Sekiranya itu tidak terlalu penting, kalian tidak perlu menghiraukannya. Paham? Kemudian menyusun langkah-langkahnya. Di sini kalian belajar untuk menyusun bagaimana langkah-langkahnya nanti. Jadi misalnya kalian ingin membuat sesuatu itu ada langkah-langkahnya. Kalau kalian salah langkah, sesuatu yang ingin kalian buat tadi bisa apa? Tidak sesuai dengan keinginan kalian. Misal kalian ingin membuat roti atau orang tua kalian ingin membuat roti, kalian membantu. Di situ ada urut-urutan langkah-langkahnya untuk membuat roti. Mungkin tepungnya dulu diberi air, kemudian diaduk atau di blender, apa dia namanya, di mixer. Kemudian dikasih apa, gula, dikasih apa lagi, itu ada urut-urutannya. Paham? Itu kalau cara membuat roti. Itu kalau salah urutannya, langkahnya salah, apa yang terjadi? Kira-kira rotinya bisa jadi enggak? Tidak akan apa? Jadi pun itu tidak akan sesuai dengan keinginan kita. Jadi makanannya bisa rasa hambar atau tidak enak atau kurang ini kurang itu. Kok ini biasanya sampai kuduran api belum misalkan. Jadi kok sulit atas pisang. Donatnya kok keras, tidak enak dimakan. Itu kenapa? Itu karena langkah-langkah tadi tidak diurutkan, tidak sesuai dengan urutannya. Baik. Oke, lanjut.
Di sini cara berpikir komputasional itu ada 4 prinsip utama. Prinsip utama yang harus kalian pelajari, yang harus kalian pahami dan kalian pelajari sebelum nanti kita akan belajar lebih jauh tentang membuat permainan. Karena di sekolah kita itu mungkin ada kekurangan, terutama dalam hal sarana prasarana. Jadi kita belajar dengan cara unplug di sini dengan tanpa menggunakan alat elektronik. Tapi kalau siap, nanti kita bisa memakai alat elektronik seperti laptop ataupun HP. Kalau sudah siap, jadi kita nanti akan membuat sebuah permainan. Tapi awalnya kalian harus memahami cara berpikir komputasional. Yang pertama adalah dekomposisi. Dekomposisi itu apa? Ini seperti pelajaran matematika. Artinya dekomposisi itu, kalau kemarin kita pelajari komposisi dan dekomposisi adalah penampilan cacat. Komposisi dan dekomposisi dengan cacat. Nah, satu itu kemarin dipecah. Artinya dekomposisi ini adalah menguraikan, memecah, dia menjadi kelompok-kelompok kecil, diuraikan atau dipecah. Contohnya seperti apa, Pak? Contoh kalau kamu ingin pergi rekreasi atau mungkin kamu ingin pergi camping dengan teman-teman kalian. Ya itu nanti kan acaranya pergi kemah camping. Apa yang harus kalian bawa? Itu disiapkan. Nanti untuk acara itu akan dipecah. Ada yang membawa ini, ada yang bagian ini, ada yang bagian bawa ini, bagian itu. Itu namanya dekomposisi, memecah. Kalau satu orang saja yang mengurusi semuanya, kira-kira ngatasi enggak? Misalkan kita pergi camping, satu kelompok 5 anak, nanti yang mengurusi hal makanan satu orang. Misalkan kelompok desa, saya ngurusi mangan yo desa, saya mau pengen tendo yo desa, saya nyepakno masak yo desa, alat masak gitu. Semua nanti programnya seperti apa nanti kalau di sana itu semua desa. Kira-kira ngatasi gak desa? Maka harus dipecah atau dibentuk bagian-bagiannya. Tidak bisa sendirian, maka harus dibagi. Kamu yang bagian ini itu namanya dekomposisi. Kemudian yang kedua adalah mengenal pola. Nah, lanjut. Nah, ini dekomposisi yang memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang mudah dikelola. Menjadi bagian-bagian kecil yang mudah dikelola. Supaya mudah itu maka harus dibagi menjadi bagian-bagian yang kecil. Kalau contohnya ini, ya, misalkan kamu mempersiapkan acara pesta, entah pesta ulang tahun, entah pesta kalau orang tua itu pernikahan, itu harus ada yang mempersiapkan setiap bagian-bagian itu. Tidak bisa satu orang kok memikirkan tempat makan hanya satu orang. Apa maksudnya? Orangnya cukup satu, itu tidak bisa. Satu orang mengurusi tempat makanan, undangan, dekorasi dan lain sebagainya, pasti tidak akan bisa. Karena terlalu banyak dan berat, maka harus dibagi. Yang bagian dekor di sana,
dekor, mas sampean kok dekor ya bro. Ya mungkin yang punya hajat, yang punya gawe kok melok dekor dan dia loh. Ya pernah melok pasang terok, pengen enggak. Ya pernah. Jadi harus ada pembagiannya. Melok mau pengen apa? Dia terima tamu, yo nyuguhi tamu nih, masuk ngono. Kan ada sendiri yang bagian apa namanya? Meladeni tamu. Orang yang punya hajat ikut apa? Bingung. Jadi semua ini namanya dekomposisi. Jadi memesan ada bagian-bagian yang diberikan tuh ya. Kemudian yang kedua, pengenalan pola. Apa itu mengenal pola? Mengenali pola ini kebiasaan, kesamaan. Ada kesamaan enggak? Jadi misalnya nih, juga untuk tamine awan, terusnya apa? Chandra tamine awan. Melihat polanya, ditanya, kira-kira kode ternyata sama. Sering apa? Tidurnya larut malam. Jadi, oh ternyata sering itu larut malam. Kedua, banyak main HP, jarang istirahat, kecapean. Jadi masalahnya itu hampir sama. Itu kalau melihat dari pola. Di sini contoh misalnya polanya bilangan genap. Bilangan genap polanya mulai dari 2, 4, 6. Artinya polanya bagaimana? Ditambah berapa? 2. Misalkan mulai dari 5, 10, 15, 20. Polanya bagaimana? Ditambah 5. Apa lagi? Misal pertama 1, kemudian 3, kemudian 6, 1. Ini dah. Pertama 1 ya, kedua 2, ketiga 4, keempat 5. Berapa polanya? Ini Pak Edi bacakan aja. Selanjutnya berapa? Berapa kira-kira selanjutnya? Berapa? Polanya bagaimana? 1, kedua berarti polanya siapa? 2, 4, 4 ke 7. Nah ini 7 jadi berapa? 11. Jangan ditambah 4. Lanjutnya berapa? 16. Jangan ditambah 5. Apa? Polanya seperti itu. Kamu harus tahu. Pola harus paham. Nanti teman. Jadi. Kemudian ada warna. Di situ contohnya merah, biru, merah, biru. Titik-titik habis itu lanjutnya apa? Merah, terus biru lagi, terus merah lagi, terus biru lagi. Itu namanya pola.
coba perhatikan. Sampai sini apa? Sampai sini apa? Dari sini? Ini namanya pola. Paham dengan pola itu. Ini supaya kalian tahu. Ini contoh ya pengenalan pola. Kita lanjut abstraksi. Apa dah? Abstraksi apa itu abstraksi? Ayo, yang keras yuk. Mengambil informasi yang penting, mengabaikan yang tidak penting atau tidak sesuai, tidak relevan, tidak penting. Contohnya di sini, aku tempat makan umum. Kemudian ada meja dan kursi. Aku kira-kira apa? Restoran. Nih contoh lagi Pak Edi. Aku ada di kebun binatang. Makanan kesukaanku pisang. Aku suka melompat ke sana kemari. Apa? Itu namanya abstraksi, mengambil yang penting-penting. Contoh lagi, aku kecil. Aku suka berada di atas. Kalau ada barang yang kotor, aku memakannya. Aku suka bersembunyi di atas apa? Plafon. Tempat yang kotor. Apa? Itu namanya abstraksi. Artinya mengambil hal yang penting. Nah, selanjutnya adalah algoritmik ini adalah menyusun langkah-langkah sistematis untuk menyelesaikan masalah. Misalkan contoh, nah kalau tadi sudah sampaikan membuat roti, langkah-langkahnya seperti apa? Jadi membuat roti lapis kan, roti lapis yang biasa. Di sini ambil roti lapis dua roti lapis, roti tawar lah ya. Kemudian salah satu roti dioleskan apa? Selai rasa nanas, selai rasa pisang, selai rasa buah-buahan lain. Kemudian setelah merata, olesan merata, ditutup dengan roti yang satunya lagi. Nah, ini sudah menjadi apa? Roti lapis. Dan lagi Pak Edi minta, kalian pernah membuat mie goreng atau mie godok? Membuat sendiri. Di situ ada aturan, di dalam kemasannya atau bentuknya ada aturan cara membuat mie goreng.
mie rebus yang benar. Pernah nggak kalian melakukan apa yang ditulis dalam apa bungkusnya itu, atau kalian langsung membuat tanpa melihat aturan untuk membuat mie? Kira-kira yang sering kalian lakukan apa? Langsung membuat sendiri tanpa membaca aturannya? Ya. Nah, sekarang saya ingin tanya, bagaimana urutannya kalau kalian membuat mie goreng atau mie rebus? Mana? Pertama, merebus air hingga mendidih. Kemudian masukkan mie ke dalam air yang mendidih. Kemudian apa lagi? Saat ini mie goreng ya, goreng. Setelah itu apa? Nah, ini ada yang memasukkan bumbu ke dalam mangkok. Oh ya, berarti ini melatih bumbunya gitu ya. Masukkan bumbu ke dalam mangkok. Oke, terus setelah itu bagaimana? Memindahkan mie, memasukkan mie ke dalam mangkok. Jadi tercampur dengan airnya tadi. Saya katanya memindahkan. Gimana? Nah, disaring dulu. Jadi langkah-langkahnya harus paham bagaimana. Bisa tadi sudah betul yang awal. Merebus air terlebih dahulu. Setelah mendidih, air dimasukkan mie ke dalam air yang mendidih. Tunggu sampai mie matang atau apa? Lunak, gak keras lagi ya, sudah lunak. Setelah itu mie tadi dipisahkan dengan air atau kuahnya tadi ke dalam, minyak ditaruh ke dalam mangkok. Kemudian campurkan bumbu tadi ke dalam mie yang sudah apa dipisahkan tadi. Kemudian diaduk merata hingga apa semua mie tercampur dengan bumbu. Selesai baru dimakan. Itu caranya. Itu namanya apa? Algoritmik. Artinya langkah-langkah. Ini kalian menentukan langkah-langkah sistematis. Jadi ada 4 prinsip utama tadi apa saja? Pertama, prinsip utama berpikir komputasional. Pertama ada dekomposisi. Yang kedua, mengenal pola. Ketiga, apa ya? Abstrak. Kemudian yang terakhir apa? Algoritmik. Nah, ini aktivitas kita di kelas ini. Bagaimana kalau di komisi merencanakan pesta, kemudian mulai menebak pola angka yang sudah tadi, pola angka dan gerakan. Kemudian abstraksi, nebak benda dengan deskripsi atau gambaran yang Pak sampaikan tadi. Misalkan aku adalah dewa, tinggalnya di hutan, bisa di kebun binatang. Aku suka makan buah pisang, aku suka bergelantungan, melompat ke sana kemari. Nah, itu kalian bisa apa? Menebak. Ini dengan
deskripsi atau gambaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu. Kemudian algoritma ini mengurutkan, ya, membuat lista. Sekarang tugas ini kalian coba pilih salah satu. Ingin menggunakan dekomposisi, pola, abstraksi atau algoritma. Kalian buat di buku tulis kalian. Karena kalau dekomposisi berarti kalian harus merencanakan apa, membuat pesta. Tulis membuat pesta itu rencananya apa saja yang harus kalian lakukan. Membuat pesta itu nanti apa saja tadi sudah ada contohnya kan. Kemudian yang ingin membuat pola, kalian buat pola, misalkan tentang angka atau tentang gambar ini, kalian buat polanya. Kemudian yang ketiga, abstraksi, kalian membuat deskripsinya. Nah, nanti teman kalian yang menebak buat deskripsinya seperti Pak Ira sampaikan, seperti ini. Kemudian yang terakhir adalah algoritma. Kalian ingin membuat apa? Susun langkah-langkahnya. Tidak harus mie. Apalagi kira-kira ingin membuat apa, kamu kopi kayak ingin membuat apa, terserah. Nah, sekarang kerjakan di buku kalian masing-masing. Dari 4 prinsip utama tentang berpikir komputasional. Ingat ya. Sekarang masing-masing buat buku matematika. Jawab apa? Ya, Bapak. Tadi mencontohkan tidak hanya membuat pesta. Ada apa tadi? Misalkan kemah, camping. Nah, bisa. Bisa menuangkan ide-idenya sendiri. Dekomposisi. Jadi kamu ingin memecahkan masalah, menguraikan masalah. Tadi dekomposisi. Mengenal pola, artinya kamu membuat polanya. Bisa berupa angka, bisa berupa gambar. Abstraksi. Kamu ingin menyebutkan suatu benda tapi dengan menggambarkan dulu deskripsinya siapa. Misalnya kamu punya laptop, nah berarti kamu buat deskripsinya siapa. Biar orang lain menebak laptop. Biar orang lain menebak, oh tas misalnya. Kamu buat deskripsinya. Yang terakhir adalah algoritmik atau algoritma. Ini menentukan langkah-langkah membuat sesuatu. Kamu ingin membuat apa? Ya, langkah-langkahnya seperti apa? Nah, karena satu kelompok ada
berapa anak ya? Bisa dibagi. Misalkan kamu nanti yang membuat dekomposisi, kamu yang membuat algoritma, kamu yang membuat abstraksi, kamu yang membuat pola, dibagi. Terserah. Jadi tidak semuanya dibuat. Artinya ada pembagian tugas. Bagi-bagi ya. No. Kita orang. Kita bermain. Kan kurang 1, 2, 3 ini kan ada 4 prinsip dan bisa sama dengan namanya bagi dulu kamu bagian apa terus komposisi pilih terserah komposisi atau pola. Kalau pola berarti nanti ada 2 pilihan, berupa angka, membuat pola angka atau pola gambar. Dan contohnya nanti kan bisa melihat loh. Dan abstraksi kamu buat deskripsinya boleh. Dan aku adalah ini, aku suka ini, aku ada ini. Itu namanya deskripsi. Kira-kira apa jawabannya? Kamu kasih jawabannya ini. Jadi bisa untuk tebak-tebakan dengan teman kalian. Itu abstraksi. Kemudian yang algoritma, kalian membuat langkah-langkah. Misalkan memasak nasi, langkah-langkahnya. Bisa tidak memasak nasi? Nggak bisa. Caranya bagaimana? Pertama, nasi dicuci dengan air sampai bersih. Terus setelah itu masukkan nasi ke dalam rice cooker. Kemudian beri air secukupnya. Terus setelah itu tutup rice cooker apa-apa. Kemudian apa? Di setel tombol memasak atau tutup itu memasak. Di setel tombol memasak. Tunggu sampai tombolnya tidak apa? Tidak panas matang atau tanda panas. Brown itu panas. Ya, buat terserah kamu membuat apa. Bebas. Ini abstraksi, kamu buat abstraksi tentang apa? Tentang kamu ingin menjelaskan benda apa yang ingin kamu sampaikan. Tapi Bali menjelaskan tentang kera. Kera itu apa? Bagaimana? Ayo, semakin lama berpikir tidak akan selesai. Ini tidak perlu berpikir. Komputer ini sat-sat
mawon. Sudah. Ya. Kenapa? Coba bukti. Terserah buat apa. Misalkan kamu ingin pergi keluar kota, apa yang harus kamu persiapkan? Ya, membawa bekal, ya, membawa pakaian, membeli pakaian. Ayo buat apa? Mulai kan? Bilang kayak tahun gambar lain. Gambar lain. Iya. Mudah-mudahan bisa yang lain tidak harus sama dengan baik. Nanti kan bisa ada gambar, bisa warna, bisa angka, ya Pak Kak? Merah, biru, merah, biru, merah, biru, biru pola. Perintah. Yang sudah sampaikan. Kalau ini membuat ini, namanya ini membuat ini, namanya ini. Yang kamu tentukan dulu kamu mau membuat apa. Buka posisi, penentuan, atraksi, atau algoritma. Dulu tarik kepala.
Ada yang mewakili di komposisi, ada yang mewakili. Kemudian pola, ada yang mewakili salah satu. Abstrak juga ada yang mewakili. Jadi sama sekolah semua. Ini pergi kreasi dengan orang tua kamu. Kalau di posisi apa yang kalian harus persiapkan? Tulis persiapannya apa saja, membawa apa saja. Abstrak menjelaskan benda yang ingin kamu temukan. Tulis kata-kata yang penting yang bisa menunjukkan benda itu supaya mudah ditebak. Jadi tadi kan memberi contoh apa tadi tadi? Kera itu bagaimana? Gimana hidupnya? Makan apa? Gimana kebiasaannya? Kamu buat selain itu. Bisa ciri-ciri. Buat contohnya seperti itu. Contoh menyiapkan pesta ulang tahun.
Perempatan jalan. Aku menyala merah, kuning, hijau. Apa merah? Kalau aku merah, semua berhenti. Itu menggambarkan ya. Bisa dibuat. Ya. Apa masih? Hujan menit? Hujan sekali. Membuat permainan. Pertama kalian harus bisa apa yang kalian tugaskan hari ini, harus bisa tentang dekomposisi, tentang pola
binatangnya. Dan pilih tempatnya. Kira-kira di mana? Di halaman rumah kan? Di tengah hutan kan? Dan ada perintah-perintahnya di situ dipilih. Dan taruh pensil di atas meja. Lanjut, tepuk semangat, tepuk semangat. Dan kita mulai dari yang pertama. Ini kita sebenarnya sudah melakukan kegiatan angklak. Kalau yang Fahri tadi tampilkan di YouTube, nah itu kegiatan klak. Apa ya? Klak. Itu menggunakan atau membutuhkan apa namanya? Alat sarana dan prasarana seperti laptop, pakai HP juga bisa, itu plak. Tapi kalau yang kalian lakukan ini menggunakan pensil atau membuat sesuatu dari pensil dan kertas, ini kita melakukan kegiatan unplug, tidak membutuhkan apa alat elektronik dan tidak membutuhkan sinyal, ya tidak membutuhkan apa sinyal data, ya loh. Tapi kalau tadi itu membutuhkan online, paham ya? Nah sekarang Pak Eri ini salah satu maju mewakili untuk yang dekomposisi. Siapa dekomposisi? Boleh? Dekomposisi salah satu saja. Apa? Ayo. Nanti yang pola persiapan contoh dekomposisi. Contoh
sudah. Kenapa? Ya. Lalu di posisi ya sesuai ya itu cara membuat pesta ulang tahun. Mungkin ada tambahan yang lain. Sekarang lanjut. Siapa yang mulai? Ayo buat perwakilan sekolah apa yang enggak? Kamu pernah melihat pantomim? Dalam pantomim itu, saat kamu ingin menebak apa yang dilakukan, itu berarti kalau kamu bisa menebak namanya abstraksi. Menebak gerakan. Jadi tidak hanya menulis ya, kita pakai gerakan, menebak gambar.
konsentrasi menggunakan gerakan. Ya. Contohnya yang bisa kamu harus menentukan kira-kira kamu ini menunjukkan apa, itu harus kamu tentukan dulu. Setelah itu kamu buat deskripsinya, gambarannya seperti apa. Jawabannya apa? Jawabannya apa? Sekarang tanya teman kalian, apa jawaban yang benar? Panda. Saya algoritma. Apa ya? Bisa maju. Algoritma dulu, itu algoritma. Itu di atas ada tulisan algoritma. Boleh, bagaimana cara membuat instan? Bisa? Dan dari sini, siapa yang belum paham tentang 4 prinsip berpikir komputasional? Siapa yang belum paham? Sudah paham semua? Halo. Hai. Mana suaramu?
Belajar tentang apa tadi? Sudah tahu tentang apa itu dekomposisi, apa itu tentang pola, apa itu tentang abstraksi, apa itu tentang algoritma. Ya. Yang kedua, apakah kamu bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan mudah? Bisa tidak? Bisa tidak menyelesaikan masalah yang diberikan tadi? Nah, kira bagian mana yang paling kamu sukai atau paling seru? Yang mana? Membuat apa? Abstraksi. Ada yang membuat apa lagi? Yang paling seru abstraksi itu kamu bisa bertemu dengan teman kalian, menebak kira-kira apa yang gambar yang ingin disampaikan, benda apa yang tunjukkan. Tugas di rumah kalian menggambarkan satu kegiatan harian. Kegiatan harian itu kegiatan yang kalian lakukan sehari-hari. Jelaskan langkah-langkah. Dari pagi sampai kembali pagi lagi. Gambarkan, ceritakan, tuliskan. Ditulis langkah-langkahnya. Ya, tugasnya ini kalian lanjutkan di rumah ya, tugasnya yaitu menggambarkan kegiatan sehari-hari ketika di rumah. Kalian tulis langkah-langkahnya apa yang kalian lakukan. Ya, boleh begini. Algoritma misalnya ternyata sangat banyak membuat telur mata sapi ya misalnya. Sekarang ada kuis ini. Hari ini misalnya apa itu berpikir komputasional? Apa tadi? Seperti komputer yang ada terstruktur, ada logis, ada yang sistematis. Ya, contoh dekomposisi apa tadi? Contohnya dekomposisi. Contohnya dekomposisi. Menyiapkan pesta ulang tahun.
Ada lagi? Bisa pernikahan. Ada pola angka. Apa namanya pola angka? Pola angka. Pola angka itu apa? Pola angka itu apa? Pola angka itu apa? 4. Apa urut? Pola apa? Menambahkan. Lupa toh. Apa itu abstraksi? Abstraksi adalah menggambarkan apa? Abstraksi adalah menggambarkan, mengambil sesuatu yang penting dan mengabaikan yang tidak relevan. Dan menyusun langkah disebut apa? Menyusun langkah-langkah disebut menyusun langkah-langkah disebut algoritma. Ya, selamat ya. Ini kamu sudah mengenal konsep berpikir komputasional. Ini ada 4 prinsip utama. Yang pertama ada dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Dan kalian tahu cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Terima kasih. Mohon ingat tugasnya.